sampean masih nangkring nyantai nunggu sisa-sisa dari para ketua-ketua kelompok. Selamat pagi, Empong Jati. Siap, selamat pagi. Ya, pagi ini saya lihat Pak Jati kasih makan monyet-monyet di Deles. Ceritanya gimana nih kok bisa sampai ada relasi ya? Relasi dengan monyet-monyet di Deles. Mari, Pak. Saya biasa naik ke daerah Deles karena itu wisata cari udara segar. Itu kan ketinggiannya memang sekitar 1.200 1.300. Nah, di situ pas kebetulan aja lihat kok monyet pada bongkari tempat sampah. Ternyata mereka itu kelaparan. Kelaparan terutama kalau musim kemarau. Bahkan dari hasil saya ngobrol dengan masyarakat di sana, tidak hanya mengambil tanaman sayuran atau buah-buahan di kebun masyarakat, tapi berani masuk ke toko, ke warung. Nah itu kenapa seperti itu? Ternyata menurut informasi masyarakat, pengunjung biasanya memberi makan kepada monyet dan makanannya itu makanan manusia. Ini yang jadi salah tuh di situ. Akhirnya mereka jadi biasa makan roti, makan makanan-makanan yang biasa ada di warung. Snack ciki gitu ya. Ya, snack bangsanya seperti itu. Akhirnya seperti itu, berani nyuri dan mereka tidak takut karena udah biasa ketemu manusia. Kalau digusah itu diusir, mereka malah ngelawan. Tapi memang di beberapa tempat wisata yang ada monyetnya ada kecenderungan begitu ya, pengunjung ingin berasik-asik dengan memberi makan, tapi ternyata memberikan dampak kepada para monyet untuk memiliki pola makan yang berbeda, yang membuat itu kemudian ketergantungan, walaupun tidak tinggi ya, tapi ada ketergantungan, kemudian adiktif dengan makanan manusia. Nah, makanya pikiran saya tuh gini. Kalau saya sering main ke sini, ketemu sama monyet, saya ingin mengembalikan mereka tuh makanannya ya makanan monyet. Apa? Ya pisang lah, sayuran lah, buah gitu. Satu itu. Yang keduanya, kalau mereka akrab dekat dengan manusia dan makanannya makanan monyet, itu jadi objek wisata yang menarik. Ada banyak monyet yang tidak nakal, tapi makanannya makanan monyet, bukan makanan manusia. Jadi ada dua hal. Yang pertama, penyadaran terhadap para pengunjung jangan ngasih makan makanan monyet itu makanan manusia. Yang kedua, penyadaran untuk ikut menanam pohon buah-buahan. Kadang-kadang juga kalau mereka ngasih makan, ya ngasih makan yang sesuai dengan habitatnya aja. Itu yang paling penting. Supaya mereka jangan sampai mencuri, apalagi sampai masuk ke rumah ya. Pengalaman di sini kan ada warung toko yang di mana monyet itu masuk ke sana. Jadi yang jadi korban ada dua. Yang pertama adalah monyet itu sendiri. Kalau mereka merusak atau lagi masuk kampung, itu mereka bisa mati dibunuh. Yang keduanya ya petani dirugikan, nanam apa aja akan dirusak. Itu yang menjadi keprihatinan saya sih. Pengennya jadi pawang monyet dan mengembalikan mereka. Oh, memang benar pengen jadi pawang monyet. Iya gitu. Ini beberapa kali ketemu toh, mereka udah mau. Dengan suara saya mereka udah mulai mendekat. Tadi di bawah kan nggak ketemu, kok bisa ada insting naik kemudian ketemu gimana itu ceritanya? Kadang-kadang ada masyarakat yang menginformasikan di sana. Tapi walaupun begitu, dengan kebiasaan nanti dipanggil dia akan mendekat gitu. Kebiasaan kalau kita ke sana dengan nada yang sama, terus ternyata kalau dipanggil dengan nada itu dikasih makan, itu nanti akan membiasakan diri ya, membiasakan mereka. Iya. Tapi memang ada ketertarikan untuk itu ya, ke arah kepedulian terhadap nyimot ya, monyet-monyet itu ya. Iya, betul sekali. Ya itu tadi, karena ini objek wisata yang menarik. Terus tambah ada monyet, dan pengennya monyet itu bersahabat dengan kita, tapi tetap makanannya makanan monyet, jangan makanan manusia. Itu aja sih, supaya mereka nggak ngerampok. Oke, sekarang sedikit menilik ke kapasitas. Kalau ingin semacam menjadi pawangnya monyet, terus literatur atau belajarnya dari mana ini?
atau meguru ini? Ya. Atau berguru? Oh iya, saya pernah pelihara 3 ekor monyet. Oh. Jadi dalam waktu bersama saya pelihara 3 ekor monyet. Jadi saya tahu monyet itu Oh, marah. iya. Monyet itu marah, monyet itu tidak nyaman atau bagaimana menjinakkan monyet. Jadi monyet kan bukan binatang yang biasa makan daging. Seperti kita dia itu. Kadang-kadang dia mau makan daging atau hewan-hewan gitu ya. Tapi nggak punya taring. Jadi kalau kita digigit, asal kita nggak narik itu nggak apa-apa. Tapi biasanya kan karena takut dan cakarnya itu juga kukunya nggak pernah dipotongin, itu bisa bikin. Bukan taring karnivora ya, tapi Betul, taringnya betul. Iya, taring herbivora. Iya. Oh, Jadi memang lebih seperti kita lah. Kalau nyokot gitu ya nggak akan apa-apa. Kecuali kalau kita tarik ya pasti akan berdarah. Dan kukunya itu yang biasanya panjang-panjang bisa melukai. Nah, untuk kedepannya rencananya gimana? Apa buat program-program khusus atau bagaimana? Pengennya begitu. Ini masih sifatnya observasi, ngobrol sama masyarakat, sama petani, pengen juga ke perhutani, karena kan ada wilayah tertentu tuh, saya dengar ada wilayah tertentu di mana monyet nggak boleh diburu. Oh, Tapi kalau dia masuk kampung, nah itu boleh diburu, boleh dibunuh. Nah ini kan sayang kalau sampai dia terus masuk kampung, terus kemudian ada yang membunuh, kan sayang juga gitu loh. Tetap bersahabat tapi tidak saling mengganggu, tidak saling merusak. Pikirannya begitu. Terus penanaman tadi buah, oh, oke, ya. Berarti vegetasinya ya, vegetasi, pemulihan vegetasi. vegetasi. Ya, sedikit cerita Pak, sepanjang yang Pak Jati tahu, ini pernah pengalaman punya peliharaan, kemudian observasi sekian waktu, karakteristik kehidupan monyet itu seperti apa yang sepanjang Pak Jati ketahui? Apakah bergerombol, punya kelompok-kelompok, punya RT sendiri, punya RW sendiri, atau bagaimana? Iya, sepertinya begitu ya. Jadi monyet itu punya komunitas atau kelompok-kelompok sendiri, dan setiap kelompok itu punya pemimpin. Nah, bisa jumlahnya bisa puluhan, bisa jumlahnya bisa ratusan, tapi punya kelompok-kelompok sendiri. Dan di antara kelompok-kelompok itu juga bersaing untuk perwilayahan. Biasanya kalau ketua kelompoknya sudah kenyang, yang lain baru boleh makan. Tapi kalau belum kenyang, ya yang lainnya akan menyingkir. Tapi kalau dengan kelompok yang lain, mereka berani bertarung. Itu yang saya lihat di sini, di wilayah sini terutama, dan juga di wilayah-wilayah yang lain. Ya di sekitar sini kan ada di Sapu Angin itu. Tapi karena masyarakat nggak biasa ngasih makan monyet, jadi pertama mereka takut, yang kedua mereka nggak akan makan makanan manusia. Yang Sapu Angin tadi memang nggak ada itu ya? Nggak ada. Ada kadang-kadang di pinggir jalan juga, tapi mereka takut sama manusia dan mereka nggak biasa dikasih makan. Jadi tergantung pola ini juga sih, pola kebiasaan pengunjung. Kalau di Merapi bagian timur dekat Klaten ini ada berapa area biasanya? Kan Ndeles, Sapu Angin, Girpasang. Girpasang, terus di seberangnya lagi di Endong Ijo itu ada juga. Oh, rencananya mau berapa spot mau di jadikan lahan observasi? Ini yang paling memungkinkan ya dari Ndeles ini sampai ke Sapu Angin itu. Masih satu rangkaian dan berdekatan wilayahnya. Oke. Pengennya begitu. Nah, untuk ke depan mau melibatkan siapa aja untuk membangun kepedulian Ya, pertama monyet-monyet itu? Pertama, kalau kita bikin video penyadaran supaya pengunjung jangan memberi makanan manusia, entah itu ciki atau roti atau nasi, itu jangan. Iya, kalau mau ngasih makan malah lebih baik kerjasama. Masyarakat di sini menyediakan misalnya kacang lah katakan begitu, atau buah. Tapi khusus disediakan untuk memberi makan monyet. Oh, model di Taman Safari itu ya? Nah, betul. Jadi kalau mau ke Taman Safari betul, beli kasih untuk mereka. Tapi makanan mereka jangan makanan manusia. Satu itu berarti dengan YouTube memberikan penyadaran atau edukasi ke masyarakat pada umumnya. Terus masyarakat setempat dengan kesadaran menanam buah-buahan khusus untuk mereka para monyet. Mungkin juga kerjasama dengan itu perhutani atau pihak-pihak yang terkait dengan termasuk pariwisata, karena nanti kalau monyetnya banyak bersahabat kan asik banget gitu. Kira-kira begitulah. Oke, melalui Kapinilih TV ini, di bincang Kapinilih yang singkat ini, kira-kira kepada para pemirsa gitu, apa yang mau disampaikan? Siapa tahu dari channel ini
bisa membangun jejaring yang luar biasa ke depan. Dari sebuah langkah-langkah kecil seperti ini kemudian nanti terjadi sebuah gerakan yang memang bagus, kemudian viral dan bisa menjadi contoh di tempat-tempat yang lain. Saya memang sempat menonton di televisi itu, di beberapa spot memang begitu. Ada kecenderungan monyet sudah sangat berani kepada manusia karena memang lah makannya sama kok gitu. Ya, jadi karena saya lihat di channel Kapinilih jalan-jalan ini kan spot-spotnya ya kuliner, spot wisata, sehingga ini cocok banget. Pertama apa? Pertama ya dengan adanya pembelajaran bahwa di wilayah Ndeles dan sekitarnya sampai ke Sapu Angin, Girpasang itu ada banyak monyet. Lalu pengalaman bahwa monyet itu menyerang masuk ke kampung, berani merampok ke warung makan, itu kan pengalaman yang bikin tidak nyaman semuanya lah. Termasuk ketika mereka merusak ketanaman masyarakat meskipun sudah dikasih jaring gitu loh. Itu sama-sama merugikan. Monyetnya ya merugikan manusia, manusia bisa merugikan monyet. Kenapa? Ya mereka diburu dan dibunuh. Sehingga melalui channel ini saya berharap pemirsa yang nantinya berwisata ke daerah-daerah wisata yang ada monyetnya atau binatangnya, tolong beri makan mereka sesuai dengan makanan mereka di alam liar. Apapun itu binatangnya, bisa aja kan kijang, bisa aja kan monyet seperti sekarang ini, ya berikan makanan seperti makanan mereka supaya mereka tidak kemudian makan makanan manusia yang merugikan kita juga. Oke, luar biasa. Kapinilih ke depan mungkin akan menjadi sebuah komunitas peduli dan lindungi lingkungan hidup. Basecampnya sudah ada di Desa Gemblegan, Kalikotes, Klaten. Nah, ini sedang ditata lagi. Ke depan kalau sudah menjadi wadah yang baik, menjadi sebuah komunitas, bincang-bincang seperti ini akan diteruskan untuk kemudian melahirkan gerakan-gerakan yang real, begitu ya. Oke, sukses untuk channel Kapinilih. Wah, Ya, keren. terima kasih. Ya, sampai jumpa Sip. lagi di Salam lestari, salam monyet. bincang. Ya, gue pakai gue. Nih, si Amil nih. Oh, malah mudun.